Siji loro telu tutup jendelane. Cideng. Mbak Desi Ratnasari. Desiana Mirtasari, Mas. Yo, sithik-sithik lah. Desiana Mirtasari. Desiana Mirtasari ini adalah pegawai PPNPN di Bawaslu Kabupaten Kudus. Iya, betul. Mulai masuk tahun berapa, Nak? Saya masuk di Bawaslu Kudus tahun 2019. 2019. Kalau ini 2021 berarti sudah 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Mau ke 3 tahun berarti ya? Tahun depan. Tahun depan, tahun depan ya. Oke. Untuk saat ini Desi berada di staf ya? Iya, staf. Staf apa? Staf Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Iya, Mas Eki. Tapi sebelumnya 2019 itu 2 tok kelihatannya. Iya. Hukum dan Data Informasi ya? Iya. Awalnya memang hukum dan data informasi. Nggak ada humasnya. Nggak ada humasnya. Dulu humas ikutnya di divisi pengawasan dan hubal. Tahun 2020 ada perubahan Perbawaslu, jadinya divisi hukum, humas, dan data informasi. Tugasnya apa? Tugas yang divisi hukum. Staf itu tugasnya apa? Tugasnya itu membantu Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi. Itu ya? Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu ini Pak Din, Mas Eki. Pak Barudin, SHIMH. Oke, jadi kita tanya satu persatu aja. Kalau kita bilang hukum, ada divisi hukum. Hukum itu hukum apa? Ini saya bantu Pak Kordiv, Pak Barudin ini untuk penyiapan analisa dan produk hukum. Analisa dan produk hukum. Hukum ini berarti kamu ngapain? Saya nyiapin analisa dan kajian produk hukum. Kajian produk hukum. Berarti seperti pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum. Tugasnya itu. Jadi mendokumentasikan produk-produk hukum Bawaslu. Seperti Perbawaslu ya, itu. Seperti Perbawaslu, undang-undang terkait kepemiluan. Gunanya? Untuk referensi internal. Oh gitu ya. Sewaktu-waktu itu diperlukan ya. Atau ada orang yang tanya ini loh produknya, ini hukumnya ada di ini, kamu ya, punya datanya. Punya datanya. Oh gitu ya. Terus kalau tadi data dan informasi lah, sebelum nanti ke humas ya. Data dan informasi. Data dan informasi ini berarti apa? Data dan informasi ini itu mendokumentasikan semua data dan informasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Nah, kebetulan Bawaslu Kabupaten Kudus ini sudah punya PPID. Untuk saat ini ya? Baru sudah berjalan sejak 2020 Mas Eki. Oh, 1 tahun. Ya, sudah punya PPID. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID berarti ya? Iya, PPID. Jadi data dan informasi itu sudah dikelola oleh PPID gitu itu. Ya. Pendokumentasian. Jadi pengelolaan data yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Fungsinya apa PPID itu? Iya, itu tadi pengelolaan data yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kudus. Itu isinya berarti data-data yang ada di Kabupaten Kudus Bawaslu ini. Iya. Berarti itu berarti ketika ada orang lain yang ingin tahu tentang informasi Bawaslu Kabupaten Kudus, PPID. Itu ada webnya? Ada websitenya ppid.kudus.bawaslu.go.id. Lebih mudah ketika mau cari informasi kita lewat website. Nah, kalau misalnya ada orang malas datang langsung ke kantor, bisa melewati website. Oke, orang malas ya. Maksudmu orang malas itu berarti apa? Tidak mau lihat. Sekarang kan malah gampang di website. Iya, malah lebih mudah. Kalau datang ke kantor malah lebih ribet ya. Ya, terserah orangnya. Ya. Oke, kalau PPID kan baru 1 tahun PPID ini. Ya. Pejabat Pengelola Informasi
dan dokumentasi. Dan dokumentasi. Berarti pejabatnya siapa? Jadi gini Mas Zeki, PPID ini ada struktur organisasinya sendiri. Ya. Struktur organisasi PPID di Bawaslu Kabupaten Kudus ini ada pembina. Pembina itu dijabat oleh Pak Ketua. Pembina langsung ya, Pak Ketua. Bawaslu. Yang kedua ada tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini dijabat oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kudus. Komisioner. Iya, komisioner. Ya, 4. Berarti kalau ketua kan tadi Pak Wah sudah di pembina. Jadi yang 4 komisioner ini iya. ikutnya ke tim pertimbangan. Tim pertimbangan. Lalu ada atasan PPID. Atasan PPID dijabat oleh Korsek. Bu Korsek. Ya, Saat ini berarti Bu Sudarmi ya. Lalu PPID itu sendiri dijabat oleh saat ini Mas Aji yang menjabat PPID. Kalau di tahun 2020 yang menjabat adalah Pak Tri Bowoleksono. Oh iya, Pak Tri. Berarti baru pergantian. Iya, baru pergantian di tahun ini. Ya, terus ada kamu sebagai apa? Staf pelayanan informasi. Oh, staf pelayanan informasi. Ya. Kamu toh? Ada 5, kalau ada 6. Ada 6. Kalau di tahun ini ada 6. Kalau dulu tahun 2020 hanya saya dan Mas Fauzi. Sekarang ada 6. Yang Pak Bowo itu ya? Kamu dan Mas Fauzi. Iya. Kalau Pak Bowo itu PPID-nya. Iya. PPID. Kalau saya Mas Fauzi itu staf pelayanan informasi di tahun 2020 hanya 2 orang. Iya. Kalau di tahun 2021 itu ada 6 orang. Saya, Mas Fauzi, Mas Rosid. Kamu berarti sebagai staf kan 6 berarti 6 semuanya, mewakili divisi. Iya, masing-masing divisi. Kamu sebagai perwakilan ya, divisi hukum Humas Datin. Ada Mas Rosid perwakilan dari staf divisi penanganan pelanggaran. Ya, ada Mas Jafar perwakilan dari staf divisi SDM dan organisasi. Mas Syafa dari divisi pengawasan dan hubal. Lalu Mas Fauzi dari penyelesaian sengketa. Yang terakhir ini ada Mbak Yuli dari keuangan. Sekretariat. Ya. Sekretariat ya? Oh iya, dari sekretariat. Oke. Itu berarti kalau ada orang yang ingin mencari informasi tentang Bawaslu Kabupaten Kudus, minta data ya. Iya. Itu berarti langsung ke staf gitu ya. Iya. Jadi kita gantian Mas. Gantian untuk melayani masyarakat yang datang langsung maupun tidak langsung untuk meminta informasi ke itu kita. Gini, kalau 1 tahun ini ya di 2021 ini itu ada ya enggak yang minta data ke PPID? Ada. Sudah berapa orang? Sudah satu orang. Baru 1 ya? Mahasiswa. Januari, Februari, Maret ya, ya? Iya, 1 orang. 1 orang, dan itu mahasiswa berarti buat penelitian mungkin. Tugas akhir ya, kebanyakan yang minta data itu untuk tugas akhir. Skripsi, tesis. Kebanyakan itu Mas. Kalau di tahun 2020 kemarin tuh ada sekitar 4 orang. Yang 2020? Ya, 1 tahun itu ada 4 orang? Ada 4 orang pemohon informasi. Itu baik dia datang sendiri atau lewat website? Ya, kebetulan 4 orang itu langsung datang ke kantor. Karena lebih percaya datang ke kantor ya malah? Mungkin. Seperti itu ya? Oke. Jadi nanti bisa dimanfaatkan itu websitenya PPID. Ya. PPID. Kalau luar kota bisa menghubungi aksesnya lewat website tadi ya. Oke. Oke, yang ketiga adalah kehumasan. Oke, kehumasan. Humas ini kan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat luas. Ya. Hubungan masyarakat. Ya, maksudnya tak tambahin luas bin. Ombo. Masyarakat kan sudah luas, Mas. Masyarakat kecil, kan masyarakat kecil, masyarakat besar. Humas jadinya itu hubungan Bawaslu Kudus ini ke masyarakat, kepada masyarakat. Hubungan kita kepada masyarakat jadi seperti kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Bawaslu Kudus kepada masyarakat. Ya. Jadi biar masyarakat itu tahu. Sosialisasi intinya. Ya, sosialisasi pengawasan partisipatif tentunya. Jadi dalam sebuah organisasi itu kan, kalau saya bilang sebuah organisasi itu atau kalau perusahaan itu akan ada namanya marketing. Jadi kehumasan ini juga termasuk marketingnya. Bisa jadi seperti itu. Iya, karena dia kan bersinggungan langsung dengan produknya, pemasaran juga. Oke. Terus kalau kita bilang kehumasan ini
Di 2021 ini Bawaslu Kabupaten Kudus ngapain? Banyak Mas Egi. Program ini kan hubungan antara masyarakat ya Mas. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat kerja-kerja Bawaslu itu apa saja. Contohnya Buat film pendek. Ya. Film pendek ini murni karya dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Film pendek. Iya. Film pendek ini termasuk pendidikan politik bagi masyarakat Mas Egi. Oke, terus apa lagi? Terus yang kedua ada Diksiku. Diksiku ini diskusi dan kajian regulasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Kalau film pendek tadi kan diupload di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Kalau yang Diksiku ini nanti dirilis Mas, setiap selesai diskusi nanti kita rilis ke websitenya Bawaslu. Jadi masyarakat umum itu bisa tahu hasil dari diskusi kita pada hari itu apa. Itu jadwal juga? Iya, ada jadwalnya. Jadwalnya Diksiku itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Terus lalu ada nih program podcast ini, program baru. Podcast ini kita ya. Program baru. Dijadwalkan 1 bulan 2 kali juga. 1 bulan 2 kali. Terus apa lagi? Terus ada live streaming inspirasi, informasi. Talk show itu. Ya, talk show inspirasi. Informasi seputar pemilu dan demokrasi. 1 bulan 1 kali. 1 kali. Ada lagi? Ada Bilik ini bingkai literasi kepemiluan. Video pembelajaran Mas Eki. Oh iya. Saiki model kayak guru apa? Guru gini. Guru online itu ya. Ya, gitu. Oke. Dari 5 tadi ya. 5. Itu kamu yang ngerjain. Sebenarnya memang tugasnya humas, cuma kalau saya yang ngerjain semuanya kan pusing Mas. Kita punya tim kecil. Jadi setiap program yang di Bawaslu itu kita membentuk sebuah tim kecil. Tim kecil di masing-masing program. Di tim itu pastinya ada koordinatornya. Seperti di film pendek itu ada timnya. Siapa timnya? Mas Egi sama Mas Rosid. Saya itu koordinatornya. Saya dan Mas Rosid. Mas Rosid sama Mas Egi. Lalu yang Diksiku itu koordinatornya Mas Fauzi. Diksiku yang Mas Fauzi. Mas Fauzi, ada koordinator Mas Fauzi. Lalu yang inspirasi ini koordinatornya Mas Slamet sama Mas Jafar. Lalu yang Bilik koordinatornya Mas Syafa. Bilik Mas Syafa. Sing siji berarti podcast. Lu mau? Kan belum podcast. Oh iya. Podcast ini juga koordinatornya Mas Rosid sama Mas Egi. Ya, seperti itu. Oke, menarik ya kalau kita bicara kehumasan dan banyak program sampai ke film pendek. Film pendek berarti harus punya tim ya. Harus, semua program yang lahir itu ya punya tim kecil Mas Egi. Dan prosesnya ya. Gimana itu kalau misal kalau film kan jelas. Kalau film kan ada itu syuting terus teman-teman juga kan. Ya. Teman-teman juga sebagai talent, ada penulis naskah dari Pak Ketua. Kemarin kita bahas sudah. Kalau semisal Diksiku ini yang menuju rilis seperti apa prosesnya? Prosesnya jadi kita membuat konsep pemberitaan rilis itu di Diksiku, tentunya pemberitaan dari unsur 5W1H. Itu nanti kita buat konsepnya, rilisnya. Di situ saya langsung minta itu Mas, ACC dari Pak Kordif. Pak Din. Ya. Dan baru kalau misalnya Pak Din ada koreksi, revisi, nanti kita revisi. Kalau sudah ACC, kita langsung pemberitaan ke media sosial, ke website. Oke, yang mengunggah itu berarti ada timnya juga. Ada timnya lagi. Ya. Jadi kita kan punya 2 website Mas Egi. Yeah. Website lembaga, yang website utama itu, yang kedua website PPID. Yeah. Website lembaga ini adminnya Mas Jafar. Yang pegang itu Mas Jafar. Kalau yang website PPID ini saya sendiri. Ya, kalau rilis berita berarti
Yang ngupload berarti Mas Jafar. Jafar. Ya, Mas Jafar. Jadi Mas Jafar itu tinggal ngupload. Berarti proses pembuatan redaksi semua dari Desi. Kadang saya, kadang Mas Fauzi, kadang staf yang lain yang membuat berita. Bagi tugas gitu ya. Iya, Itu ketika di bilik juga sama ya. Bilik itu kan video pembelajaran Mas. Jadi nanti ada proses syutingnya, pengambilan videonya. Itu kameramen Mas Rasid. Iya. Mas Zaki juga kadang jadi kameramen kan. Terus prosesnya uploadnya juga ke YouTube. YouTube ada sendiri. YouTube iya. YouTube kan media sosial. Media sosial ini yang terdiri dari YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Ini yang megang semuanya Mas Fauzi. Berarti jadi beda-beda pengelolaannya itu beda staff Mas. Uploadnya itu Fauzi gitu ya. Kalau berita masuk ke website berarti yang upload Mas Jafar. Kalau yang PPID saya. Terus satu lagi Mas Rosid itu kalau yang buat poster itu Mas Rosid. Poster juga meme di hari-hari besar itu ya. Iya. Oke. Rosid. Buat desain juga Mas Rosid. Pokoknya yang desain Mas Rosid. Mbak Desi dituntut untuk bisa segalanya ya. Harus bisa. Jadi reporter, jadi host, atau jadi notulen juga segala macam pemberitaan itu. Terus kemudian membawa berita itu otodidak atau memang ada sekolahnya atau memang sudah pernah ada pelatihan di Bawaslu tersendiri? Kalau sekolah saya nggak pernah sekolah jurnalis. Iya. Jelas saya kan sistem informasi Mas. Iya. Nggak pernah juga di jurnalis itu nggak pernah. Semua bisa dipelajari sendiri otodidak. Otodidak ya? Iya. Teman-teman juga otodidak ya? Iya, semua. Jadi tim bug itu juga otodidak? Iya. Ada pelatihan? Kalau pelatihan di internal sendiri Bawaslu Kudus itu pernah ada pelatihan jurnalis tahun 2019. Iya, ada pelatihan jurnalis. Seperti jadi reporter itu nggak ada pelatihan, kita otodidak belajar sendiri. Belajar sendiri dengan teman-teman. Kayak ngedit video. Ngedit video iya belajar sendiri. Belajar sama Mas Rosid. Nah, ya, inovatif ya. Iya. Harus inovatif seperti itu. Terus ini kan ngomong kesulitan bagi Mbak Desi sendiri. Ketika tuntutan sebagai staf divisi hukum, Humas dan Datin itu pasti kan dalam segala hal itu pasti ada kesulitan. Pasti. Ya, sebenarnya pas apa bisa diceritakan pengalaman? Kesulitan itu saya kan jadi itu ya Mas, pembuat berita jurnalis itu ya. Saya dulunya nggak bisa berberita, diajarin sama Pak Din, ada Pak Asmian, itu diajari membuat berita yang baik dan benar sesuai dengan unsur berita 5W1H itu. 5W 1H. Baik. Iya, what, why, where, when, dan how. Itu juga dari Pak Din. Iya, belajar dari jurnalistik itu tadi ya, pelatihan itu. Itu kesulitannya pasti. Pertama kali melakukan itu, mungkin itu jadi kesulitan. Terus ada susah lah bagi saya susah sih buat berita yang belum pernah membuat berita gitu. Bagi saya susah. Susahnya kenapa? Merangkai kata terus dirangkai jadi sebuah berita itu susah Mas. Dari word yang 5W1H itu tadi susah bagi saya. Tapi seiring berjalannya waktu belajar, ada pelatihan, belajar sama pimpinan di sini itu bisa. Dan itu teman-teman juga. Kalau saya masih kesulitan, saya sendiri masih kesulitan. Jadi nanti saya juga belajar sama. Makanya Mas Eki harus belajar. Sama Desi. Semua itu harus belajar. Privat sama Desi. Privat di rumah maksudnya. Oke? Jadi beberapa program yang ada di kehumasan itu, selain untuk memperkenalkan lembaga Bawaslu ini kepada masyarakat, terus pasti ada tujuan yang lain lagi. Apa itu? Nah, tujuan dari kehumasan ini kan
untuk sosialisasi ya Mas Eki. Ya, sosialisasi. Sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi untuk meningkatkan, jadi supaya masyarakat ini dapat meningkatkan partisipasinya tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang terjadi pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Jadi diharapkan masyarakat itu mampu tergerak hatinya, karena kan dapat sosialisasi dari kita. Ya. Jadi tahu masyarakat tentang pelanggaran itu seperti apa. Nanti biar mereka itu bisa melapor ke Bawaslu gitu, pelanggaran yang terjadi. Berani melapor ke Bawaslu. Melapor. Dan juga masyarakat juga bisa kritik kita kan? Bisa. Masyarakat juga bisa memberikan kritik dan saran kepada kita. Itu ya. Oke. Itu saja atau mau tambahan lagi oleh Mbak Desi? Ada, Mas. Apa, Mbak? Tambahannya gini, kalau misalnya masyarakat yang ingin tambahannya gini, Mas. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyaksikan atau melihat kinerja Bawaslu Kabupaten Kudus, itu bisa melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Kudus maupun websitenya. Websitenya Bawaslu Kabupaten Kudus ini ada di kudus.bawaslu.go.id. Untuk yang website lembaga yang utama. Kalau yang misalnya ada mahasiswa maupun masyarakat lain yang ingin mencari informasi tentang kepemiluan, itu bisa melalui website ppid.bawaslu.go.id. Iya, marketing, masih juga marketing. Siapa lagi? Lalu kalau media sosialnya apa? Media sosialnya yang Facebook itu ada Bawaslu Kabupaten Kudus, Twitter @kudusbawaslu, Instagram Bawaslu_Kudus, yang YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Jangan lupa diikuti. Oh, berarti hafal ya? Hafal lah, kan aku saya juga nggak hafal. Kamu detail loh, dari underscore-nya aja hafal. Saya agak ngetik jadi. Oke, itu saja perbincangan saya dengan Mbak Desi Ratnasari. Desiana Mirtasari maksud saya. Dan ketemu lagi di podcast selanjutnya, pastinya dengan bahasan yang lebih unik dan lebih spesial. Itu saja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.